Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat dan rahmat. Salah satu di antara nikmat yang besar dan juga adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala masih amanahkan, dititipkan kepada kita sampai saat ini adalah nikmatul iman wal Islam, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, maka kita sanggup untuk datang menjadi tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah di subuh yang mulia ini. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan subuh ini kajian kitab Busyral Kaid bi Liqa'il Habib. Kabar gembira bagi orang yang bersedih bahwa dia pasti akan bertemu dengan sang kekasih. Itulah judul kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayuti, yang lebih dikenal dengan nama Jalaluddin Abdul Rahman As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Kitab ini sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa kali pertemuan adalah berusaha untuk merubah pola pikir kita tentang kematian. Yakrahu banu Adam al-maut. Anak keturunan cucu cicit Nabi Adam alaihissalam ini, yaitu kita ini, manusia ini benci dengan kematian. Padahal kata Nabi, wal mautu khairul lahu minal fitnah. Kalau sebenarnya dia paham hakikat kematian itu, maka kematian itu lebih baik baginya daripada dunia yang membawa fitnah dan bencana ini. Maka kitab ini mengajak kita untuk merubah persepsi kita tentang kematian yang selama ini kita takutkan, yang selama ini kita cemaskan, yang selama ini kita tidak ingin dia hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Hari ini dirubahnya pola pikir itu, bahwa kematian itu rupanya sesuatu yang perlu untuk dirindukan, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, bahwa kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan, apalagi dibenci sama sekali. Kenapa kita benci dengan kematian dan kita tidak pernah berkeinginan dan bercita-cita untuk meninggal dunia? Wala yatamannahu abadan, kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Bima qaddamat aydikum, kalian tidak pernah berkeinginan untuk mati, artinya takut untuk mati. Itu kenapa? Bima qaddamat aydikum, karena kalian sudah banyak dosa menumpuk-numpuk. Kemudian kalian jauh daripada Allah sang kekasih hati kita, yang insya Allah kita akan berjumpa dengannya dengan sebab kita dengan sebab adanya kematian itu. Bagaimana ingin berjumpa dengan kekasih?
sementara jalan untuk berjumpa dengan dia itu satu-satunya adalah mati. Maka orang yang berkeinginan untuk berjumpa dengan kekasih, jalan apapun pasti dia akan jalani, walaupun jalan itu berat untuk dihadapinya. Maka insyaAllah kita lanjutkan kajian kita pada subuh yang mulia ini menjelang waktu sholat isya. Saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, jika ada pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaan. Kalau dapat dijawab, kalau tak dapat diundur untuk pertemuan berikutnya. Kita sudah masuk pada bab zikru ma yalqahul mu'min 'inda qabdi ruhihi minal karamah. Bab ini menjelaskan tentang keadaan seorang mukmin. Ini kan kita bercerita dengan orang mukmin. Kalau orang yang tak mukmin, pendosa, kita tak cerita di sini, karena sudah jelas posisinya bahwa kematiannya itu, ya kalau dia tidak bertaubat di akhir hayatnya, maka dia akan mendapatkan kematian yang su'ul khatimah. Yang kita bicarakan ini adalah tentang kondisi seorang mukmin yang dimana dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah. Jangan bersedih, jangan galau menghadapi kematian. Apa yang akan ditemui oleh orang mukmin 'inda qabdi ruhihi, ketika ruhnya ini akan diambil oleh malaikat maut, minal karamah, dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Hadis sudah kita sampaikan kemarin. Di antara hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin meninggal dunia, didatangi oleh malaikat maut, lalu dia meninggalkan dunia dan menghadap akhirat. Apa kata Nabi SAW? Nazala ilaihi malaikatun. Malaikat-malaikat, bukan satu malaikat, malaikat-malaikat akan datang kepadanya, berkerumun ketika dia ingin meninggal dunia itu. Minas sama, datangnya malaikat itu dari langit, turun-temurun datang kepada orang yang ingin meninggal dunia, datang bergantian. Habis malaikat ini naik, turun lagi malaikat berikutnya. Jadi itulah keadaan kondisi orang-orang yang beriman ketika dia meninggal dunia. Bidul wujuh, wajah malaikat itu putih bersih, bukan legam hitam. Berbeda dengan orang yang punya dosa maksiat. Kalau dia meninggal dunia, maka dia akan hadir kepadanya malaikat yang menakutkan. Bapak Ibu yang mana pilih? Yang putih bersih glowing kah dia, atau yang hitam legam menakutkan? Mana yang mau dipilih? Kalau mau memilih yang putih bersih glowing mengkilat, maka persiapkan dari sekarang. Insya Allah akan berjumpa dengan itu semua. Ka'anna wujuhahumun nar, ka'anna wujuhumus syam, ma'ahum akfalun min akfalil jannah. Wajahnya seolah-olah mentari pagi yang bersinar. Mana bapak-bapak menikmati matahari, dan begitulah wajah malaikat itu nanti akan datang. Bersama malaikat-malaikat itu sudah ada akfanun, jamak daripada kafan. Ada kafan-kafan, kain kafan, di mana kain kafan itu berasalnya dari surga, bukan dari toko kain, bukan dari toko, Dia datangnya langsung dari surga, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang beriman. Wa hunutun min hunutil jannah. Dia akan dapatkan wewangian parfum langsung dari surga. Jadi di situ dikasih kapan dari surga, dikasih wewangian langsung dari surga. Begitu harumnya. Bukan parfum yang ada tengah jalan tuh. Itu banyak yang aspal itu. Yang aspal, yang aslinya tak yang mana. Yang tambahannya itu yang banyak. Yang asli mungkin dikit sekali, berapa mili cuma. Tapi yang tambahannya ini, wah itu yang banyak. Tapi harum juga.
Bagaimana dengan wewangian-wewangian parfum yang datang dari surga? Hatta yajlisu minhu muddat basar. Dia duduk sejauh mata memandang. Jadi malaikat itu datang hadir, sejauh mata memandang dia duduk, karena malaikat itu banyak. Kalau sudah duduk begitu, maka syaitan pun tidak akan berani lagi dekat. Karena saat-saat kematian itu sangat-sangat menegangkan, di mana kita akan berhadapan dengan dua hizbun, dua tentara. Ada tentara syaitan, ada tentara malaikat. Kalau dominan tentara malaikat, maka tentara syaitan akan kalah. Tapi kalau banyak tentara syaitan, malaikat pun tak ada, malaikat jauh dari rumah kita, maka yang akan dominan itu adalah syaitan. Maka syaitan mengibarkan bendera. Kata syaitan, "Hai fulan, sakit tak kematian itu?" Sakit. Dia kadang-kadang menyerupai ayah kita, menyerupai ibu kita. "Hai nak, kalau kamu mau mati itu tidak sakit, kamu ucapkan ini." Langsung ditampakkannya bendera, ada tulisan. Tulisan itu apa? Tulisan itu tulisan kekafiran. Kita bacalah itu, lalu itulah perkataan terakhir kita. Maka kita dicatat dan tercatat sebagai orang yang su'ul khotimah. Jadi jangan sampai syaitan itu dominan dah hadir ketika kita meninggal dunia. Hendaknya yang hadir dominan itu malaikat. Sejauh mata memandang dia hadir untuk menengok kita ketika kita meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu datanglah malaikat maut. Jadi malaikat maut itu datang nanti terakhir. Ini sudah hadir berkumpul malaikat di semua. Datang malaikat maut itu berjalan di antara sekian banyak malaikat itu. Datang dia hadir, lalu dia duduk di dekat orang yang meninggal dunia, mau meninggal dunia itu. Lalu dia cabut ruhnya perlahan-lahan. Lalu roh ini pun dibawa ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Itu dipapah oleh malaikat-malaikat yang banyak tadi. Disambut kayak menyambut batu bata. Bangun masjid kan gitu. Dari ujung sana sampai ke sini itu menyambut batu bata, menyambut semen. Maka begitulah. Jadi ruhnya orang-orang beriman ini disambut oleh malaikat mulai dari ujung sana sampai ke langit. Apa kata malaikat yang banyak ini? Ini ruh siapa ini? Harum sekali, wangi sekali ini orang. Kata malaikat-malaikat itu, ini ruh Sianu bin Sianu, cucunya Sianu. Disebutkan mulai daripada ayah kita, nama kita, ayah kita, datuk-datuk kita, keturunan-keturunan kita. Harum namanya di hadapan para malaikat. Setelah sampai dihadapkan, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Balikkan lagi roh ini ke bumi untuk nanti ditanya di alam kuburnya. Makanya kalau orang meninggal dunia jangan lama-lama dipendam di rumah Pak Bu. Langsunglah cepat. Ini ada anaknya di luar negeri belum mengizinkan ayah ibunya untuk dikubur. Dia mau menengok ibunya untuk terakhir kali, mau menengok bapaknya untuk terakhir kali. Dia jauh di Amerika sana. Pesawat pula tidak ada. Sampai 3 hari orang tua itu terpendam di rumah. Ini menyusahkan bagi mayat. Menyusahkan bagi mayat. Maka ketika sudah sampai ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh kembalikan lagi ke dia, ke jasadnya tadi, ke bumi untuk ditanya di alam kuburnya. Maka ditanyalah dia di alam kuburnya. Itulah salah satu di antara gambaran-gambaran orang-orang nanti, orang-orang beriman ketika dia sudah meninggal dunia. Dan akan meninggal dunia sudah ditampakkan oleh Allah kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kita lanjutkan. Anil Dhahhak. Dhahhak ini adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza qubida ruhul 'abdil mu'min, apabila ruh orang yang beriman itu dicabut atau diwafatkan, urija bihi ila sama, dia langsung dibawa ke langit.
yantaliku ma'ahul muqarrabun. Berjalanlah bersamanya para malaikat-malaikat yang hampir dekat dengan Allah, yang paling dekat dengan Allah. Jadi dia dikawal oleh malaikat. Tsumma urija bihi ila tsaniyah. Dia pergi ke langit kedua, tsumma ila tsalisah, kemudian ke langit ketiga, kemudian ke langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai dia ila sidratil muntaha. Maka malaikat-malaikat itu berkata, Rabbuna 'abduka fulan, hai Allah, ini hambamu. Wa huwa a'lamu bihi, padahal Allah lebih tahu daripada malaikat itu tentang hambanya. Allah tahu, tapi malaikat hanya sekedar menjalankan tugas. Ya, prototipenya begitu. Atau kalau istilah di pemerintahannya itu memang sudah begitulah caranya. Prosedurnya begitu, melapor kepada komandan. Ya Allah, abduka hadza, ini hambamu si fulan. Wa huwa a'lamu bihi, Allah lebih tahu daripada malaikat. Fayatihi saqqun makhtumun bi amanihi min al-'adab. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan satu catatan. Catatan itu sudah disegel, makhtum. Tapi ada catatan di dalamnya sudah disegel, belum terbuka segelnya. Kalau terbuka segelnya tidak ragu, jadi kita tunggu. Ini tidak terbuka segelnya sama sekali, masih tertutup rapat, masih bagus. Isinya apa? Bi amanihi minal azab. Isinya di dalam itu ada surat dari Allah yang sudah disegel, yang segelnya belum dibuka, yang isinya bi amanihi minal azab. Orang ini sudah dijamin aman daripada azab. Bapak ibu sedang di pengadilan. Ini jadi terdakwa di sidang, menggigil kaki karena entah apa yang akan diputuskan nanti. Sebelum mengetuk palu, sang pimpinan memberikan secari kertas kepada kita. Kertas itu isinya penentuan. Artinya penentuan nasib kita diputuskan saat itu. Diberikannya lah sebelum diputuskan. Sebelum diketuk palu, dikasihnya surat. Pak, tengok ini. Masih bersegel. Lalu kita buka lah surat yang dikasih oleh hakim. Lalu kita baca. Di dalam itu ada pernyataan bahwa Bapak yang sedang berhadapan dengan kasus hukum tidak terbukti dan dibebaskan secara hukum. Kira-kira hati Bapak Ibu senang tak? Senang Pak. Senang Bu. Kalau bisa meloncat-loncat di situ. Wah, meloncat-loncat, kawan-kawan pun datang menyampaikan selamat tidak terbukti. Sekarang yang memberikan kepada kita segel, tulisan bersegel itu bi amanihi minal azab, aman daripada azab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak tidak akan kena azab. Dijamin. Yang menjaminnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Senangnya hati ketika itu, bukan kepala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kondisinya orang-orang yang beriman nanti ketika akan meninggal dunia. Dia akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala aman daripada azab. Kemudian kita lanjutkan. Jadi hadis ini dan azab daripada sahabat ini hampir-hampir begitu banyaknya, tapi hampir sama bunyinya. Kita lanjutkan. Wa 'anil Hasan. Hasan ini cucu Nabi. Jadi kalau datangnya berita itu khabar dari sahabat, namanya athar. Kalau dari Nabi didengar oleh sahabat, itu namanya hadis.
Jadi asar. Bolehkah kita mengambil asar sahabat? Ya boleh. Ashabi kan nujum, kata Nabi. Sahabatku itu seperti bintang ke bintang di langit. Idza tadaitum ihtadaitum. Apabila kalian contoh mereka, kalian dapat hidayah. Wala tasubbu ashabi. Jangan caci maki sahabatku, kata Nabi. Siapa yang mencaci maki sahabatku sama dengan mencaci makiku. Jadi sahabat ini adalah gambaran Rasulullah yang hidup di dunia. Maka yang meriwayatkan ini, yang menyampaikan ini adalah Al-Hasan. Idza ihtadara al-mu'min hadarahu 500 malakin. Apabila seorang mukmin hadir malaikat maut dekat dia, artinya mau meninggal dunia, hadarahu 500. Hadir dekat dia itu 500 malaikat. 500 satu malaikat ini sudah cukup sebenarnya. Ini 500 malaikat fayaqbiduna ruhahu faya'rujuna ila as-sama'i dunya fatalqahu arwahul mu'minina al-madiyah. Jadi 500 malaikat ini memegang ruh orang beriman tadi, nak dilepasnya, Pak. Pegang itu dan dibawa ke langit. Fatalqahu arwahul mu'minina al-madiyah. Maka ruh orang beriman yang baru meninggal tadi akan dijumpakan dengan arwah-arwah yang sudah lama sekali meninggal. Jadi ada reuninya Pak Bu. Jangan silap. Jangan nanti gagal pula, jumpa tak dengan kawan nanti di sana. Insya Allah kalau sama-sama dia satu sinyal, beriman akan berjumpa. Akan jumpa dengan ayah, akan jumpa dengan ibu yang sudah meninggal, akan jumpa dengan suami, akan jumpa dengan istri, akan jumpa dengan anak-anak. Akan berjumpa di sana, diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فَيُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَخْبَرُوهُ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ ارْفَعُوا بِهِ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ كَرْبٍ عَظِيمٍ ثُمَّ يَسْتَخْبِرُوهُ حَتَّى يَسْتَخْبِرَ الرَّجُلُ عَنْ أَخِيهِ. Kemudian ketika sudah berjumpa ruh itu Pak, ruh orang yang baru meninggal dengan ruh orang yang sudah lama meninggal, maka apa yang terjadi? Ruh yang sudah lama meninggal itu ingin kabar daripada ruh yang baru saja meninggal. Sama dengan kita pulang kampung Pak. Orang di kampung pasti tanya macam-macam. Rumahnya sudah berapa, anaknya sudah berapa, istrinya mana, ya, istrinya sudah berapa, mobilnya mobil apa, semua ditanya. Apa kerja di kota. Itu kan kalau kita pulang kampung kan itu yang ditanya. Maka kita jawablah. Maka sama dengan ruh yang baru saja meninggal dunia ini, dia dikerumuni, didatangi oleh ruh yang lama-lama yang sudah meninggal. Ayahnya, ibunya, kakek-kakeknya didatangi. Lalu dia diminta kabar. Gimana kabar keluarga kita yang ada di sana? Gimana kabar anak cucu kakek yang kakek tinggalkan kemarin, yang disekolahkan di pesantren kemarin, gimana kelanjutan? Ditanya semua. Fataqulul malaikah, lalu malaikat yang mengawal tadi berkata, irfaqu, kalian lembut-lembutlah, jangan tanya-tanya dulu, biarkan dia istirahat. Apa kata malaikat? Fa innahu kharaja min karbin azim. Dia baru saja ini selesai daripada ujian cobaan yang berat. Jangan langsung ditanya. Ini omongnya masih naik turun lagi. Sudah ditanya. Biarkan dia istirahat dulu. Setelah selesai istirahatnya, baru ditanya, kata malaikat. Bapak ibu kalau pulang kampung, baru keluar dari mobil, masih capek semua, berkeliling bertanya, kira-kira senang nak menjawabnya? Itu biasanya nanti aja lah. Kalau sudah istirahat, sudah mandi-mandi, datang malam ya, kita cerita lama. Sama lah dengan ini, kata malaikat. Dekat-dekat dulu, jangan tanya-tanya dulu, kata malaikat yang mengawalnya tadi.
fa innahu kharaja min karbin azim. Dia baru saja keluar daripada ujian yang berat. Jadi meninggal dunia itu, dicabut nyawa itu, Pak Bu, itu ujian yang terberat, itu yang dihadapi oleh manusia. Berhasil tak? Lolos tak? Selamat tak? Jangan-jangan ketika kita hari ini kita menganggap diri kita soleh secara zahir, tapi nanti rupanya ketika meninggal dunia kita tidak seperti zahirnya. Hati kita tersimpan dosa yang besar. Itu yang kadang menyebabkan orang tergelincir ketika akan meninggal dunia. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Hatta yastakhbar rajul an akhi. Setelah dia istirahat, diberikan waktu tenggang, lalu ditanyalah dia tentang kabar. Apa? An akhihi, tentang saudara-saudaranya yang baru saja ditinggalkan. Gimana saudara kita yang ada di sana? Anak-anak, keluarga, gimana? Baik-baik? Wa an sahibihi, tentang sahabat-sahabatnya dulu. Ayah punya teman dulu, gimana kabarnya sekarang? Sudah mati juga ya? Kata yang kok nak jumpa? Kalau nak jumpa ketika itu kita berteman, nak jumpa ruhnya ketika di sana, berarti dia sudah terpisah ruhnya di tempat lain. Itu aja. Mana kakek kita nak jumpa? Berarti kakeknya bermasalah. Ruhnya itu sudah dikerangkeng di tempat lain. Itu aja. Kalau dia ruh orang beriman kenal, maka dia akan diperkenalkan oleh Allah, diperjumpakan oleh Allah langsung di sana. Nah, kalau tidak jumpa di sana berarti sudah lain tempatnya. Boleh saja di barhut namanya. Barhut itu tempat dikumpulkannya orang-orang pendosa, orang-orang kafir di situ. Tempatnya ada satu lubang yang disebutkan oleh Nabi tempatnya di Yaman. Itu barhut. Disitulah kalau dulu ada orang memanggil ruh-ruh orang-orang lama-lama. Kalau tidak didapatkan di Zamzam, dipanggil di Zamzam. Di telaga Zamzam itu berkumpul ruhnya orang-orang beriman. Kalau tidak ada di situ, pergilah mereka ke barhut. Lalu dipanggil namanya, Sianu bin Sianu, muncul dia. Tapi munculnya sudah gosong karena dibakar oleh api yang ada di barhut itu. Lubang api, Pak. Kan di Yaman itu banyak lubang api. Dan akhir zaman nanti muncul juga api yang besar dari Yaman. Lubang api. Bapak-bapak, Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mayat yang baru saja, ruh yang baru saja meninggal dunia bercerita banyaklah dia tentang itu. Maka senanglah orang ruh yang sudah lama-lama meninggal itu mendengar cerita daripada keluarganya, sahabatnya yang baru saja bercerita. Karena yang diceritakannya itu, alhamdulillah bapak meninggalkan anak bapak itu memakmurkan masjid. Setiap kali aku jumpa di masjid, setiap kali aku pergi ke masjid, aku jumpa terus dengan dia. Dia sekarang sudah jadi hafiz Al-Quran. Dia sekarang sudah jadi alim. Gembira dia. Gembira dia. Itulah yang menyebabkan kegembiraan seorang atau ruh orang-orang yang sudah lama meninggal dunia ketika diberi kabar tentang keluarganya, sahabatnya yang baik-baik yang masih ada di dunia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Mas'ud. Jadi ini Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Ada Ubadullah gelarnya. Ubadullah itu Abdullah beberapa orang. Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas, ya. Ada lagi satu lagi. Sekarang asar ini berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, "Idza aradallahu qabda ruhal mu'min." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan mencabut ruhnya orang-orang beriman, auha ila malakil maut, Allah taala mewahyukan kepada malaikat maut.
aqrihu minnis salam. Hai malaikat maut, sebelum engkau cabut nyawanya, tolong sampaikan salam untuk si fulan itu ya, kata Allah. Fa idza jaa malakul maut, apabila malaikat maut sudah datang menghampiri orang yang ingin meninggal dunia itu, yaqbidu ruhahu, lalu dicabut ruhnya. Qala lahu rabbuka yuqri'uka salam. Malaikat maut pun berkata, hai fulan, Allah kirim salam kepada. Kirim salam Allah kepada orang yang mau meninggal. Kirim salam kepada seorang zat, raja di raja, al-malikul mulk. Sedangkan raja di dunia ini saja kirim salam kita. Kirim salam dia kepada kita, bukan main lagi hati kita gembira riang. Berkirim salamlah Pak Jokowi kepada kita, jamaah Masjid Al-Barakah. Apa kira-kira hati kita? Kirim salam dia, assalamualaikum untuk bapak-bapak jamaah, bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barakah. InsyaAllah ke depan harga minyak akan turun. Ini contohnya tu. Betapa gembiranya hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Kan itu? Ini yang berkirim salam itu Allah, penjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan kita dunia akhirat. Sekarang dia kirim salam. Berbunga-bunga hati orang yang mau meninggal itu Pak. Berbunga-bunga hatinya, senang hatinya, karena Allah Ta'ala sudah berkirim salam kepadanya. Itulah yang menyebabkan Nabi Ayub dulu ingin berlama-lama lagi nak minta dia kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Dia malu untuk minta kepada kesembuhan kepada Allah. Kenapa dia betah berlama-lama tidak minta kesembuhan kepada Allah? Bahkan dia hanya mengadu kepada Allah. Inni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kata Nabi Ayub, aku sudah ditimpa penyakit yang lamanya. Tetapi anehnya dalam doa itu, dia tidak menyebut minta disembuhkan, tapi dia hanya menyindir Allah Ta'ala dengan sindiran. Wa anta arhamur rahimin. Tapi aku yakin Engkau maha sayang daripada semua yang menyayangi di atas muka bumi ini. Kata Allah kepada malaikat, hai malaikat, kirim salam kepada Ayub 2 kali dalam sehari, pagi petang, pagi petang. Setelah Nabi Ayub alaihissalam sehat, sembuh, tak ada lagi penyakit, salam itu pun sudah tidak ada lagi. Jadi kalau mau Allah Ta'ala kirim salam kepada kita, sakitlah, InsyaAllah Allah Ta'ala akan kirim salam kepada kita. Tapi sakitnya jangan mengeluh. Sakitnya sabar. Ketika diuji dengan sakit-sakit, sabar kita. Allah pasti akan kirim salam. Walaupun kita secara pendengaran zahir tidak mendengar, tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah kita akan menjadi tenang dengan sebab salam yang dikirimkan lewat malaikat rahmat. Itulah yang akan didapati nanti oleh orang yang akan meninggal dunia. Dikirim salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirim salam untuk hamba-Ku yang ingin meninggal itu ya, wahai malaikat maut. Maka kita ucapkan Assalamualaikum. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah Ta'ala, kirimkan salam gembira untuk dia. Untuk dia ada kabar gembira yang sudah diberikan di dunia nanti dan juga di akhirat. Di dunia menjelang dia kematian, dan nanti di akhirat akan diberikan kabar gembira. Oh, ingin meloncat kata Nabi, ingin meloncat ruhnya kata Nabi, saking ingin keluarnya ruh itu cepat-cepat. Ingin cepat-cepat, tak mau lama-lama. Kenapa? Karena dia sudah dapat kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat maut tadi. Kita lanjutkan. Wa'an Mujahid. Mujahid ini ahli tafsir, mengomentari ayat alla takhafu wa la tahzanu. Kan ada ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Kata
Mujahid apa katanya? Ayat ini berbicara tentang la takhafu mimma taqaddamu alaihi minal maut wa amril akhirah wa la tahzanu ala ma khalaftum min amrid dunya min waladin wa ahlin wa dainin. Jangan takut, jangan sedih, beri kabar gembira dia. Ay la takhafu mimma taqaddamu alaihi minal maut. Jangan takut terhadap peristiwa setelah kematian ini. Jadi diberi kabar oleh Allah untuk orang yang akan meninggal dunia ini, jangan takut. Setelah meninggal dunia ini jangan takut lagi. Karena orang akan takut dengan peristiwa setelah meninggal dunia ini, Pak. Meninggal dunia itu baru terminal pertama. Ada lagi terminal-terminal berikutnya yang sangat menakutkan lagi. Ada nanti ketika berada di alam kubur, itu lebih mengerikan lagi. Ada lagi nanti ketika di mahsyar. Ada nanti lagi ketika orang di pengadilan Allah, di mizan. Ada lagi di sirat, itu sangat menakutkan, Bu. Ini alam kubur ini baru persekot awal. Baru terminal pertama, masih banyak lagi terminal berikutnya, masih panjang jalannya. Itulah yang menyebabkan orang takut. Maka ketika orang dalam keadaan takut itu diberi kabar oleh Allah lewat malaikat, la takhafu. Kalian, wahai tuan-tuan, wahai ibu-ibu, bapak-bapak, jangan takut dengan peristiwa setelah kematian. Wa la tahzanu, jangan pula sedih. Mimma khalaftum minad dunya. Jangan kalian sedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, anak-anak yang kalian tinggalkan, harta yang kalian tinggalkan. Kemudian juga jangan sedih dengan hutang yang kalian berhutang masih belum lunas. Ini lain nih, cerita hutang. Hutang yang belum lunas, Pak. Nabi sebutkan ad-dainu dainani. Hutang itu ada dua. Orang yang berhutang, dia berkeinginan untuk membayarnya, tapi dia tidak ada kemampuan untuk membayarnya. Fa'ana waliyuhu, kata Nabi, saya yang akan melunaskannya nanti. Tapi ada orang berhutang, ada kemampuan, tapi tidak mau membayarnya. Maka dia yang akan memikul nanti hutang itu nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk kepada orang berhutang. Karena orang berhutang itu waqaf rijal, orang mudah mendikte kita. Itu sudah disebutkan oleh Nabi. Mudah mendikte kita, mudah menyetel kita. Maka kalau Indonesia ini banyak hutang, ya mudah di setel kanan, setel kiri, ya apa keinginan orang kan. Mudah-mudahan Indonesia ini terbebas daripada hutang yang 7.000 triliun itu. 7.000 triliun Pak sekarang. Jadi diberikan kabar gembira. Fa inna nastakhlifukum fi dzalika kulluh. Kami yang akan mengurus urusan kamu semuanya, kata Allah. Sudah senanglah kita meninggal dunia. Semua urusan-urusan kita sudah diwakilkan kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke bab yang baru. Zikru mulaqatil arwani lil mayyit idza kharajat ruhuhu wa ijtima'uhum bihi wa su'alul lahum anhu. Bab tentang pertemuan ruh-ruh yang sudah meninggal dunia. Idza kharajat ruhuhu, apabila ruhnya itu sudah keluar daripada jasadnya, wajtima'uhum bihi, dan ruh itu bakal akan berkumpul, reuni, wa su'aluhum anhu, dan saling tanya menanya. Jadi ruh itu nanti berkumpul. Apabila kita sudah meninggal dunia, kita akan berkumpul dengan ruh-ruh yang sudah lama meninggal, ayah kita, ibu kita, dan kita akan saling tanya menanya. Gimana kabar? Gimana kabar si aku? Gimana kabar istriku yang kutinggalkan? Mohon maaf ya, kata roh yang baru, istri bapak itu sudah nikah lagi kan? Akan disampaikan, dia akan, bagi dia, karena dia orang beriman, tidak jadi masalah Pak.
sudah ada menanti bidadari-bidadari yang menjanjikan. Bukan ibu itu lagi. Nanti kalau ibu itu masuk ke dalam surga, maka dipilih suami yang mana yang lebih soleh, yang akan menampingi dia. Oh, rupanya suami yang terakhir ini lebih soleh rupanya daripada suami pertama. Suami pertama kurang solehnya, tapi soleh. Namanya soleh. Iya. Tapi kurang kesolehannya dibandingkan dengan suami yang kedua ini. Suami yang kedua ini memang betul-betul soleh. Jadi yang manakah dia akan berkumpul nanti? Kalau istrinya juga istri yang solehah, maka dia akan berkumpul dengan suami yang paling soleh. Lalu suami yang pertama tadi, apakah dia cemburu? Nah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Sudah dicabut penyakit hati daripada orang-orang yang ada di dalam surga. Dan tidak ada lagi cemburu, makmu. Dan tidak ada penyakit hati itu, tidak ada lagi dengki, tidak ada cemburu, tidak ada cemburu buta, tidak ada lagi. Dia sudah dihibur oleh bidadari. Nah, jangan beranggap nanti, kalau dia nikah nanti dia lah pasangannya nanti. Siapa yang paling soleh? Maka solehkan diri kita sesoleh-solehnya, supaya kita dapat pasangan dunia akhirat. An Abi Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nafsal mu'min idza qubidat talaqqaha ahlur rahmah min ibadillahi ta'ala. Apabila seorang mukmin meninggal dunia, dia akan dipertemukan dengan ahli rahmah, yaitu orang-orang yang berada dalam rahmat Allah. Berarti orang-orang beriman juga. Min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Kama yalqawna al-bashir min ahli dunia. Seperti orang-orang bertemu di dunia ini. Orang-orang di dunia ini kan, yang baik-baik kumpul dengan yang baik-baik kan. Yang tidak baik-baik pasti akan nongkrong di tempat yang baik-baik. Yang suka di kafe pasti akan mengumpul di kafe. Yang suka di masjid pasti akan kumpul di masjid. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna unzuru sahibakum. Tunggu. Berkata malaikat, unzuru, tunggu. Sahibakum, sahabatmu yastarihu fa innahu kana fil karbin syadid. Tunggu sahabatmu untuk istirahat dulu. Kan tadi baru keluar nih, ruhnya itu sakitnya luar biasa. Sampai sakitnya itu ratusan tahun, 60-70 tahun. Ada nabi yang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kematian, kan begitu ada riwayatnya. Ditanya, gimana rasanya mati? 70 tahun, 60 tahun aku sudah terkubur, kata nabi itu. Sakit kematian itu masih ada. Luar biasa sakitnya Pakku, masih ada terasa. Makanya kata malaikat ini kepada ruh-ruh yang sudah ada, tunggu, jangan diapa-apakan dulu. Jangan kalian kumpul-kumpul dulu. Jangan kalian tanya-tanya, dia baru saja mengalami kesakitan matinya. Tsumma yas'alunahu ma fa'ala fulan. Kemudian setelah selesai dia istirahat, mereka pun bertanya tentang si fulan. Wa fulanah tazawwajat, tentang si fulanah, apakah dia sudah menikah? Mungkin dia punya kekasih waktu di dunia. Ini ceritanya nih. Punya kekasih, tetapi kekasih itu dipendam dalam hati. Kan ada orang itu yang cinta kepada perempuan, suka dengan perempuan, tapi nak mengungkapkannya malu, nak mengatakannya malu. Tapi dia dalam hatinya masih tersimpan sampai dia meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Siapa yang meninggal dunia, kata Nabi, sementara dia ada kecintaan kepada seseorang dalam hatinya, tapi ditahannya itu, ditahannya hatinya, tidak diungkapkannya. Sampai dia meninggal dunia, kata Nabi SAW, ditahannya karena dia takut kepada aku, takut berbuat dosa dan maksiat, maka untuknya sudah disediakan surga. Maka jangan kecewa Pak Bu,
Yang punya cinta yang sudah lama, pendamlah cinta itu sampai nanti di akhirat Allah Ta'ala pilihkan untuk kita yang terbaik. Ya lajang Pak ya. Wa fulanah tazawwajat, si fulan sudah menikah kan? Maka ditanya tuh, sudah menikah? Maka dijawablah oleh ruh yang baru saja meninggal dunia ini, sudah menikah dia. Kalau keadaan seperti itu, ya sudah menikah, tidak apa-apa. Aku pun sudah dapatkan sekarang ganti daripada yang aku tinggalkan. Sudah dapat bidadari di dalam surga. Sudah ditengokkan. Bidadari itu kata Nabi, telunjuknya dikeluarkan di langit dunia ini, maka semua di dunia ini jelek semuanya. Sahrul Han yang hidungnya mancung itu tidak ada nampak lagi tuh. Siapa artis Bollywood yang paling cantik? Ya, Anita Kapoor, macam-macam lah itu kan. Itu tidak ada lagi, itu sampah-sampah. Itu baru dikeluarkannya telunjuknya. Telunjuknya dikeluarkan. Semua makhluk berupa manusia yang cantik-cantik di dunia ini, itu buruk, jelek semuanya. Bayangkan itu. Jadi apakah kita mengimpi-impikan juga lagi yang buruk di dunia ini sampai teringat-ingat dalam pikiran kita? Maka kejarlah yang cantik yang dari akhirat itu. Itulah yang insya Allah kekal dan abadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah dulu kajian kita. Jadi bab yang baru saja kita sampaikan ini adalah bab di mana ruh-ruh orang-orang beriman akan diberikan izin oleh Allah untuk reuni nanti ketika sudah berada di alam kubur. Jadi istilah reuni itu bukan hanya di dunia ini saja. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, jangan sedih, kita pun akan reuni sebagaimana kita reuni sekarang di masjid ini. Kita akan berkumpul. Rupanya Bapak Ibu duluan lebih meninggal daripada saya. Karena saya memberikan pengajian kan Bapak Ibu kenal dengan saya di masjid ini. Maka Bapak-bapak Ibu-ibu sudah kumpul di sana. Sudah bercakap, sudah bertanya-tanya. Terakhir ibu-ibu, bapak-bapak bertanya, mana Ustaz Amin kemarin? Yang memberi pengajian. Dengar-dengar kabar-kabar dia sudah meninggal. Tapi kok tidak ada di tempat kita? Kalau sudah begitu yang terjadi, sanksilah bapak-bapak. Berarti saya sudah dikerangkeng di tempat yang lain. Sudah tidak ada di situ. Kalau beriman, bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau saya punya maksiat, mungkin dosa saya tersembunyi, tidak nampak sama bapak. Casingnya aja nampaknya, pakai serban, pakai jubah, imam lagi kan, casingnya. Tapi yang batin ini tidak ada yang tahu. Rupanya dosa batin inilah yang menyebabkan saya terlempar, terpisah daripada bapak-bapak. Nanti ketika sudah berada di hadapan Allah, maka mintalah kepada Allah, ya Allah, Ustaz Amin yang dulu pernah memberikan kajian di Masjid Al-Barakah nak muncul ya Allah. Tolong dia hadirkan di sini, sama-sama bisa duduk lagi di dalam majelis kami ini ya Allah. Jadi jangan lupa nanti doakan itu kepada Allah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak berjumpa dengan saya nanti, dan saya dipisahkan dengan sebab dosa-dosa itu dengan bapak-bapak dan ibu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya gitu juga ada. Kalau saya yakin bahwa bapak dan ibu-ibu semua yang sudah ada di masjid ini, insya Allah nanti akan reuni juga nanti ketika sudah berada di alam kubur. Amin ya Allah. Ada pertanyaan 1 atau 2, 3 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kisah ada seorang pelacur itu dengan yang sering kita dengar melaksanakan memberi minum anjing, dia akan masuk surga. Artinya itu gimana kita maknanya, apa maknanya? Yang kedua, dengan amal kita ahli ibadah katakan, tapi dengan mengguncing akan terhapus, kira-kira apa menyikapinya, gimana itu? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ahli penzina, perempuan penzina masuk ke dalam surga, dan ada orang yang ahli di dalam beramal tapi dia tergelincir. Ini hadis ini jangan dimaknai secara zahir.
Ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hak prerogatif untuk memberikan masuk surga itu bukan kepada amal kita. Wa bi rahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Wa bi rahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah, waj'alni fi jannatin na'im, masukkan kami ke dalam surga. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masuk. Bukan karena amal zahir yang kita nampak. Kenapa perempuan ini dikisahkan bahwa dia masuk surga sementara amalan kesehariannya adalah sebagai pezina? Itu dalam kacamata penglihatan zahir manusia. Allah Subhanahu wa taala itu terpancing dengan amalan yang kadang-kadang menurut kita itu remeh-temeh. Tapi dengan sebab amalan yang kita anggap itu remeh-temeh, tapi di hadapan Allah itu besar. Itulah dia menyayangi makhluk yang dibuat oleh si pezina tadi. Jadi maknanya apa? Hak untuk memasukkan orang ke dalam surga itu bukan karena amalnya. Jangan pula nanti setelah ini kalau salah beramal nanti dimasuk surga, itu kan urusan Allah. Tapi jangan pernah meyakini, jangan pernah yakin bahwa amal kita inilah yang akan menyebabkan kita. Wala ana ya Rabb, wala anta ya Rasulullah, bukan juga engkau wahai Rasulullah, wala ana, bukan juga saya. Saya yang memasukkan saya ke dalam surga ini, kata Nabi, adalah birahmatillah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Makanya karena dia sudah mendapat memancing kasih sayang Allah, pezina ini tadi, dengan siapa dia memancing kasih sayang Allah? Yaitu dengan memberikan makhluk yang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan membutuhkan. Walaupun makhluk itu makhluk haram, tetapi dia sangat membutuhkan sekali, maka dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala senang kepadanya, dan Allah putuskan untuk dia, udah aku abaikan semua dosa-dosanya, sekarang karena dia tersimpan kasih sayang kepada makhluk, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi, nanti makhluk yang di langit akan menyayangimu, akan memberikan kepadamu rahmat, akan mengantarkan kepadamu rahmat. Allah juga akan memberi rahmat. Itulah yang menyebabkan. Kemudian ada dulu di zaman dahulu, ini cerita kisah tentang sejarah seseorang yang kesehariannya ini di masa kerajaan Islam dulu. Dilihat sehari-hari orang ini pergi ke tempat pelacuran Pak. Kemudian dia pergi tempat minuman, dibelinya minuman, diborongnya habis minuman itu malam itu. Tempat pergi dia ke tempat pelacuran, lalu dia katakan kepada pelacur itu, malam ini tak usah kerja ya, aku saja yang memoking kalian malam ini. Ini duitnya, kalian jangan kerja, malam ini perai. Kepada orang yang toko minuman dia katakan, jangan jual minuman itu saya belikan malam ini. Kepada aku belikan semua, aku beli minuman itu. Akhirnya setelah dia beli, dia pecahkan minuman itu, dia hancurkan. Akhirnya orang-orang pun tidak dapat membeli minuman. Tetapi orang melihat dari zahirnya, menilai orang dari zahirnya ini. Dia lihat sang penjahat ini, orang menilai dia penjahat. Dia datang ke tempat maksiat, ke tempat pelacuran. Kemudian tidak ada satu orang pun yang mau menyolatkannya ketika di akhir daripada hayatnya. Semua takut. Tetapi sang sultan berkeinginan untuk menyolatkannya. Rupanya itulah amalan tersembunyi, amalan yang nampak oleh manusia itu dialah pelaku kejahatan. Dia membeli minuman, dia memboking pelacur. Padahal yang dibokingnya itu supaya orang lain jangan berbuat dosa. Sudah dibayarnya duluan,
Pelacur itu jangan kalian kerja malam ni, aku sudah booking kalian. Untuk malam itu tidak ada yang berbuat dosa, kira-kira begitu. Jadi menilai orang jangan nampak dari zahir. Kadang-kadang orang dari zahirnya tidak alim seperti yang kita anggap, tetapi tersembunyi kealiman kesolehannya. Jadi begitu. Jadi kasih sayang Allah itu tersimpan dalam kealiman kita, kesolehan kita yang kadang-kadang tersembunyi, orang lain tidak tahu. Makanya kasih sayang kepada makhluk yang tidak nampak oleh manusia tadi, itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala sayang dengan pelacur itu, yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Yang terakhir, Pak, Allah Taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Di akhir ayat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah. Ya, menggibah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian yang sudah meninggal dunia? Kata Allah, fakarihtumuh, pasti kalian tidak suka itu. Jadi kalau timbul ada keinginan kita untuk bercerita tentang aib, kesalahan orang lain, maka jauhilah. Artinya apa? Kita carikan tema-tema yang mungkin yang tidak berkaitan dengan menggibah orang lain. Kalau dia bercerita, kita alihkan. Kalau dia bercerita tentang mulai itu enak manis untuk menceritakan aib, keburukan orang lain itu, maka kita alihkan pembicaraan itu. Ataupun kalau kita mau lebih agak ekstrim, kita tinggalkan majelis itu. Kalaupun bisa kita untuk menyampaikan, tak boleh bercerita, nanti habis amal. Amal yang dikumpul selama 30 tahun ini habis dengan sebab ghibah, dengan sebab fitnah, dengan sebab menyebut keburukan orang lain. Itu salah satu di antara caranya. Ada yang cara ekstrim, ada yang cara agak lembut. Bapak pilih yang mana yang mampu kita lah. Mampu kita untuk jauh dari majelis itu pergi. Nampak ibu-ibu kumpul-kumpul. Kalau ibu-ibu biasanya kalau kumpul-kumpul, itu sudah bicara. Matanya sudah tidak lagi seperti biasa, dia nunjuk-nunjuk ke sana. Mulutnya kadang-kadang sudah tidak seperti biasa, mulutnya ikut menunjuk. Itu sudah ada indikasi bahwa dia menyebut seseorang. Kalau terjadi itu, maka tinggalkan majelis itu, pergilah ke tempat lain yang tidak ada ghibah, tidak ada di situ menyebutkan keburukan orang lain. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada apa, Bu? Kalau tidak ada, kita tutup majelis ini dengan sama-sama membacakan tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.